Karena ada orang hatinya itu keras, hadirin. Dia tidak berefek sama sekali nasihat-nasihat itu. Mendengar firman Allah, ayat Allah, Al-Quran dibacakan biasa aja, tidak menjadikan dirinya khusyuk. Mendengar lantunan Al-Quran biasa saja, tidak pernah tertarik. Ceramah-ceramah hampir mudah untuk diakses. Itu tidak pernah bisa dia untuk mengakses itu. Azan berkumandang di berbagai penjuru tempat biasa saja, tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk memenuhi panggilannya lebih cepat. Nasihat demi nasihat disampaikan, itu tidak berguna. Ada yang seperti itu. Sampai Allah katakan, seandainya kami langsung turunkan malaikat untuk menyampaikan kepada dia, atau kami buat orang-orang yang telah mati, kami bangkitkan untuk berbicara kepada mereka, mengabarkan sesuatu yang sejatinya terjadi di alam kubur, atau kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, maka liyu'minu, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil. Segala puja dan puji milik Allah Rabbul Alamin. Pujian yang banyak, yang diberkahi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, serta kepada seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kami dan janganlah engkau serahkan kami kepada diri-diri kami walaupun itu sekejap mata. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami dan mudahkanlah hidayah tersebut untuk kami. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-musabin fi hadhihi al-ayyam fi kulli makan ya arhamar rahimin. Semoga Allah menolong, mengasihi saudara-saudari kita yang hari ini tertimpa musibah dimanapun mereka berada. Kita memohon kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan takwa adalah wasiat yang paling agung yang Allah wasiatkan kepada kita dan juga umat-umat terdahulu. Allah berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa artinya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun takwa itu tidak semudah apa yang kita definisikan, tidak semudah apa yang sering kita dengar, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Namun takwa melaksanakannya dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Karena orang-orang yang jujur keimanannya, maka dia akan senantiasa ada dalam satu kondisi yang sama, yang kokoh, yang tetap, meskipun keadaan dia berubah-ubah. Seperti contoh, Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa yang Allah sediakan bagi mereka surga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di masa lapang dan di masa sulit. Jadi takwa itu bukan hal yang mudah, hadirin.
Takwa itu butuh perjuangan. Takwa itu butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Nah, tanpa kejujuran maka kita akan menganggap diri kita bertakwa namun pada kondisi yang nyaman menurut kita. Mungkin banyak orang yang berinfak di masa lapang, tapi ketika dia diuji dengan kesulitan, dengan kelaparan, dengan sulitnya ekonomi, untuk dia sendiri saja susah, apalagi untuk berinfak kepada orang lain. Namun demikian, takwa adalah seseorang senantiasa mengharapkan pahala dan kemuliaan dari Allah di dalam setiap kondisi, pada kondisi yang lapang dan juga kondisi yang sulit. Demikian juga Allah katakan tentang orang-orang yang bertakwa ini, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya kemudian memaafkan manusia. Banyak di antara kita yang memaafkan, namun memaafkan setelah kita mengeluarkan seluruh unek-unek, dan itu bukan takwa. Takwa adalah ketika seseorang menahan amarahnya, amarah yang memuncak, namun dia begitu sabar menahan amarah tersebut agar tidak pecah, agar tidak keluar, kemudian dengan penuh kelapangan dada dia memaafkan orang lain yang telah menyakitinya, yang telah menzalimi dia, yang telah menghancurkan kehormatannya. Itu adalah takwa diri. Ya. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas agama Islam, amma ba'd. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu saya ingatkan bahwa tujuan kita duduk di majelis ilmu bukan hanya kita ingin meraih pahala duduk semata, tetapi kita ingin meraih pahala yang lebih dari itu, yaitu berusaha untuk menjadikan seluruh pelajaran yang kita dapat di majelis ilmu itu menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan. Artinya mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya ketimbang kita hanya duduk dan mendengarkan saja. Hanya duduk dan mendengarkan saja. Oleh karena itu, kegiatan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu bukanlah kegiatan atau rutinitas sampingan, bukan. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kesibukan. Justru kesibukan mereka adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka meninggalkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya, untuk bermuamalah di dalam bisnisnya. Dia tinggalkan dan kemudian dia duduk di majelis ilmu, maka sejatinya dia sedang mencari daripada tujuan dia hidup sebenarnya. Karena kebanyakan manusia, mereka begitu fokus dan sibuk dengan apa yang diciptakan oleh Allah untuk mereka, namun mereka lalai dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian untuk belajar tenang dan fokus, serta belajar untuk tidak khawatir manakala kita meninggalkan bisnis kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan tontonan televisi kita. Tidak akan ada yang hilang. Semuanya akan baik-baik saja, insyaallah. Karena kita hadir di majelis ilmu bukan untuk melakukan
sampingan dalam hidup kita. Tetapi hendaklah kita tenang dan fokus, karena sejatinya kita sedang mengejar daripada tujuan hidup kita sebetulnya. Iya. Jadi tidak usah khawatir, berusaha tenang, berusaha nyaman duduk di kajian ilmu, karena itu bagian daripada tujuan hidup kita, insyaallah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tafsir kita dalam surah At-Takwir, dan kita sampai kepada ayat yang ke-18, dan insyaallah akan meneruskan kembali pembahasan ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia atau Al-Quran itu benar-benar
firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Karena ayat sebelumnya hadirin adalah menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Surah At-Takwir. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت. Itu adalah tentang kejadian hari kiamat. Dan banyak di antara kaum musyrikin yang tidak mempercayainya. Maka Allah tegaskan di sini bahwa kabar tentang hari kiamat yang disampaikan oleh Allah melalui kalamnya Al-Quran adalah benar. Kenapa demikian? Karena yang menyampaikannya adalah sosok yang agung, yang Allah sifati dengan sifat-sifat yang mulia. Dan Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim, bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan yang dibawa oleh sang utusan langit yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam, yang turun membawa Al-Quran tersebut dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sungguh Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, yang turun dengannya ruh yang terpercaya, ala qalbika litakuna minal mundirin, yang disampaikan kepada hatimu Muhammad agar engkau memberikan peringatan. Maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan karim. Apa maksud karim? Di karami akhlaqihi, karena Jibril memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, sebagaimana manusia bertingkat-tingkat memiliki akhlak yang mulia, maka di antara malaikat yang paling mulia akhlaknya adalah Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang dari sisi akhlaknya memiliki akhlak yang paling mulia. Demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang malaikat Jibril alaihi salam, dzi quwwah, dia memiliki kekuatan, dzi quwwah. Dan di antara kekuatan yang Allah berikan kepada Jibril alaihi salam itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, bahwa di saat Jibril menghancurkan negeri kaum Lut, itu menghancurkannya sendirian. Yang menghancurkan negeri kaum Lut, yang mengangkat kampung tersebut kemudian dibalikan dan dihancurkan, itu adalah Jibril, dan beliau sendirian, dan beliau hanya menggunakan sayapnya saja disusul dengan teriakannya. Itulah kekuatan Jibril yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah katakan dzi quwwah. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah ceritakan kekuatan Jibril? Itu baru Jibril alaihissalam, belum malaikat-malaikat yang lain, agar kita sadar betapa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain selevel malaikat. Malaikat yang memiliki sebegitu kekuatan yang hebat, namun mereka begitu taat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membantah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan titah
yang diperintahkan kepada mereka. Sedangkan kita hadirin dengan lemahnya kita, namun kita sering sekali membantah, sering sekali kita menyelisihi perintah-perintah Allah dan menerjang larangan-larangannya. Maka hendaknya kita merenungkan hal ini, karena begitu makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang demikian luar biasa, mereka taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Tidak hanya memiliki kekuatan, namun Jibril alaihi salam sangat mulia, memiliki jabatan yang dekat dengan pemilik arsy. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Inda dzil arsy makin. Di sisi pemilik arsy, Jibril itu makin, memiliki jabatan yang mentereng. Jabatan yang mentereng, makin. Bukan sembarangan Jibril itu. Bukan sembarangan. Ya. Maka ayat ini digunakan oleh Allah untuk membantah kekufuran orang-orang kafir, kaum musyrikin Makkah. Ketika mereka tidak percaya dengan informasi tentang hari kiamat yang dikhabarkan oleh Al-Quran, maka Allah katakan yang membawa berita itu adalah sosok makhluk yang akhlaknya luar biasa, memiliki kekuatan yang hebat, serta memiliki jabatan yang mentereng di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yang berarti tidak mungkin kabar yang dibawanya adalah kabar kosong, tapi itu adalah betul-betul informasi yang valid, yang benar, karena bukan dibawa oleh sembarang makhluk, akan tetapi dibawa oleh sosok Jibril alaihi salam. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma sahibu muta'in thumma amin. Naam. Muta'in thumma amin ay Jibril muta'un fil mala'il a'la. Jibril ucapannya itu ditaati oleh seluruh penduduk langit. Attatis sama wa hukka laha an ta'id. Langit berdernyit, merintih, dan pantas langit itu untuk merintih. Ma min mawdi'i shibrin, tidak ada sejengkal di setiap bagian langit, illa fihi malakun sajid, kecuali ada malaikat yang sujud. Dan begitu luasnya langit, lebih luas dari bumi, dan itu baru satu langit, sedangkan langit itu ada 7 tingkatan langit hadirin. Dan semua malaikat yang berada di langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 semuanya taat kepada Jibril. Jibril muta', ditaati. Nah, menunjukkan bahwasanya Jibril ini memiliki pasukan-pasukan khusus juga dari kalangan malaikat. Ya, jadi Jibril itu adalah malaikat Allah yang dia juga memiliki pasukan khusus dari para malaikat, sehingga perintahnya juga ditaati. Di antaranya ketika Allah tabaraka wa ta'ala hendak mencintai seseorang, maka Allah akan sampaikan kepada Jibril, dan kemudian Jibril akan menyampaikan kepada malaikat. Jibril menyeru, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulan, sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahibbu, maka cintailah dia. Maka seketika itu seluruh malaikat akan menumpahkan rasa cintanya kepada orang tersebut, ya, karena itu diperintahkan oleh Jibril, dan Jibril mendapatkan perintah langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Muta'in thumma amin. Demikian juga Jibril
adalah malaikat yang amanah, membawa pesan dari Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah malaikat yang dapat dipercaya oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga ini menambah kemuliaan malaikat Jibril di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan setelah Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mulia dari malaikat, dari salah satu utusan Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan amanat untuk menyampaikan wahyu, maka Allah pun menyampaikan tentang kemuliaan Rasul dari kalangan manusia. Bahkan bukan hanya seorang Rasul, tapi beliau adalah Rasul yang paling mulia yang Allah utus di muka bumi ini, yang Allah utus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang lainnya, diutus hanya untuk kaumnya saja. Akan tetapi Rasulullah SAW diutus untuk sekalian manusia sampai hari kiamat. Maka Allah berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, dan teman kalian, yaitu yang dimaksud adalah Muhammad, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Karena Rasulullah SAW, makanya dikatakan di sini wa ma sahibukum, memakai dhamir jamak, sahabat kalian, bukan sahabatmu. Karena Rasulullah sebelum beliau menyampaikan wahyu itu bersahabat dengan orang-orang Makkah dan mereka semuanya percaya kepada Rasulullah. Namun seketika Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah, maka gelar yang disandang oleh beliau As-Sadiqul Amin, yang jujur lagi terpercaya, itu berubah menjadi gelar-gelar yang buruk, menjadi Al-Kadzdzab, pendusta. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Kadzdzab, pendusta; As-Sahir, penyihir; Al-Mashhur, yang disihir; Al-Kahin, dukun; As-Sabi, orang yang menyelisihi kebiasaan dan tradisi masyarakat, yang keluar dari tradisi masyarakat. Maka Allah membantahnya dalam ayat ini, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian itu bukanlah orang gila. Nah, bukanlah orang gila. Ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam rangka membantah orang-orang Quraisy. Artinya ketika Rasulullah datang dengan wahyu, kenapa kalian menolaknya? Kenapa kalian tiba-tiba tidak percaya kepada perkataannya? Bukankah kalian mengenal sosok Muhammad itu adalah sosok yang terpercaya, sosok yang jujur, dan dia bukan orang gila? Karena kalau kita tahu bahwasanya dia adalah orang gila, mau menyampaikan apapun ketika tahu dari awal kalau dia gila, kita tidak akan menerimanya. Tetapi kalau kita tahu bahwasanya sosok dia adalah sosok orang yang cerdas, sosok orang yang dihormati, maka ketika menyampaikan sesuatu, kenapa jadi berubah menjadi orang gila? Ya, maka Allah tabaraka wa taala ingin mengajak orang-orang kafir Quraisy ini untuk berfikir. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril berada di ufuk yang terang. Jibril pernah terlihat dengan wujud aslinya di cakrawala, di ufuk antara dunia atau bumi dengan langit, itulah ufuk. Dan Rasulullah pernah melihatnya, bahwasanya Jibril menutup seluruh sisi ufuk sampai ufuk itu tidak terlihat, karena semuanya tertutup oleh sayap Jibril yang berjumlah 600 sayap. Itulah
kelebihan malaikat Jibril alaihissalam dibanding malaikat-malaikat yang lain, karena tidak setiap malaikat diberikan sayap berjumlah 600 sayap. Alhamdulillahilladzi Allah katakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha masna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat ya, sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap masna wa thulatha wa ruba', ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Namun Jibril alaihissalam diberikan 600 sayap. Dan 600 sayap yang dimiliki oleh beliau itu tidak menjadikan beliau lambat di dalam menunaikan urusan. Beliau dengan seketika bisa turun ke langit dengan sangat cepat, membawa 600 sayapnya, kemudian kembali ke sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun malaikat sangat-sangat gaib sekali, melebihi gaibnya bangsa jin. Ya, karena bayangkan sebesar itu malaikat, sebanyak itu malaikat, tapi kita belum pernah merasakan kehadiran malaikat. Ya, belum pernah tertangkap oleh kamera. Dan mereka itu ada. Malaikat-malaikat itu ada banyak sekali. Bahkan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah secara khusus untuk menghadiri majlis-majlis ilmu pun ada. Inna lillahi malaikatun, sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna fil ard, mereka berkeliling di muka bumi ini, yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Makanya majlis ilmu adalah majlisnya para malaikat. Sehingga hendaknya kita memiliki adab, karena kita juga akan sangat memperhatikan adab kita ketika kita duduk bersama para petinggi dan raja dunia, para pemimpin dunia. Maka kita lebih layak lagi untuk beradab ketika kita duduk di majelis ilmu, karena yang hadir bukanlah ya menteri-menteri dunia, akan tetapi yang hadir adalah para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa berita dahsyatnya hari kiamat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sosok malaikat Jibril, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Jibril alaihi salam, dan Jibril itu mengambil langsung berita tersebut dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga sumbernya jelas dan valid. Nah, sehingga tidak ada alasan, tidak ada celah bagi siapapun untuk mendustakan hari kiamat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan di sini terdapat dua qiraah, ada yang membacanya dengan huruf dhad, ada yang membacanya dengan huruf dha. Bidhanin atau bidhanin. Bidhanin artinya dengan dhad seperti dalam ayat yang kita baca, ya, artinya dia Muhammad bukanlah orang yang pelit, bukanlah orang yang menyembunyikan berita. Ya. Demikian juga wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, pakai dha, artinya dia Muhammad bukanlah orang yang tertuduh. Yang tertuduh. Bukanlah orang yang mengada-ngadakan Al-Qur'an atau menyembunyikan Al-Qur'an. Nah, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an juga bukan ucapan syaitan yang terkutuk. Karena sebagian atau orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad itu mendapatkan Al-Qur'an itu melalui setan-setan. Jadi Muhammad itu memiliki teman dari kalangan syaitan, di mana merekalah yang mewahyukan kepada Muhammad ucapan-ucapan tersebut. Maka Allah bantah di sini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tuduhan tersebut dibantah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ayat sebelumnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, dia
orang yang terbebas dari tuduhan yang dituduhkan oleh kaum musyrikin. Nah, sudah azan? Ya, azan dulu. Silakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ya, terkait tuduhan kaum musyrikin, dan tuduhan itu tidaklah benar karena mereka sendiri sebenarnya bisa membedakan antara perkataan syaitan dan perkataan mana yang benar. Dan Al-Quran itu bukan perkataan syaitan dan tidak ada ciri-ciri dari perkataan syaitan. Maka atas hal ini Allah mengatakan fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi, kalian akan pergi. Aina uqulukum, kemana akal kalian? Ya, ini adalah sebagai bentuk suatu yang mengherankan ketika sesuatu yang paling jelas kebenarannya bisa dimanipulasi oleh orang-orang kafir menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mereka anggap ini adalah dusta. Ya, padahal kalau seorang ingin mengatakan sesuatu itu dusta, seharusnya lihat-lihat dulu. Sama seperti seorang berdusta dan mengatakan langit itu berada di bawah kita, maka adalah orang yang sangat bodoh mengatakan seperti itu, karena terlalu jelas untuk didustakan. Maka demikian juga Al-Quran yang dibawa oleh sosok Jibril, kemudian yang disampaikan kepada sosok yang bernama Muhammad, kemudian mereka katakan Al-Quran adalah dusta, maka adalah sesuatu yang mengherankan. Allah katakan fa aina tadhhabun, ya, mereka memutarbalikan fakta. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Quran bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, in huwa illa dzikrul lil alamin. Dalam ayat yang menjadi bagian dari penutup, ya, sebelum beberapa ayat yang lainnya dalam surah At-Takwir, Allah katakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Al-Quran adalah zikr. Al-Quran adalah sarana agar kita senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadirin. Al-Quran adalah sarana agar kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha indah, yang paling indah. Hendaknya manusia bisa mengetahui dengannya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi zikr itu adalah in huwa illa dzikrul lil alamin. Maksudnya Al-Quran ini menghabarkan tentang perintah-perintah dan larangan Allah, menghabarkan tentang hukum-hukum qadariyah, tentang aturan main takdir yang harus kita imani, wal ahkam asy-syar'iyyah, demikian juga ketetapan-ketetapan yang berupa perintah Allah untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat, dan juga al-ahkam al-jazaiyah,
hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab akibat. Yang melakukan kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan, yang melakukan keburukan Allah akan balas keburukan. Itu hanya akan diketahui melalui Al-Quran, hadirin. Itu hanya akan diketahui melalui Al-Quran, tidak dengan yang lainnya. Maka omong kosong seseorang yang dia menganggap dirinya berada di atas hidayah, namun dia jauh dari Al-Quran, dia tidak memahami Al-Quran, karena sumber hidayah itu adalah Al-Quran. Dan yang dimaksud hidayah di sini adalah petunjuk agar kita mengetahui perintah dan larangan Allah, hukum-hukum tentang takdir Allah, tentang ketetapan Allah berupa syariat, dan juga hukum-hukum balasan Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, kata Allah. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Beda, kata Allah. Jangan kalian menganggap sama. Orang-orang yang hari ini bersabar di atas ketaatan Allah, apakah akan Allah perlakukan sama dengan orang-orang yang tidak bersabar? Beda. Orang-orang yang berjuang menolong agama Allah itu tidak akan pernah diperlakukan dengan sama dengan orang-orang yang mereka berpaling dari agama Allah. Maka disinilah keyakinan kita akan muncul dengan mempelajari Al-Quran. Disinilah kesabaran kita akan teruji dengan kita memahami Al-Quran, dengan kita dekat dengan Al-Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ini adalah pilihan dari Allah tabaraka wa taala bagi siapapun dari kalian yang ingin istiqamah. Yang ingin istiqamah, hadirin. Jadi keistiqomahan itu tidak instan. Bukan hanya mengklaim bahwasanya dirinya telah istiqamah, akan tetapi keistiqomahan itu adalah dengan belajar, mempelajari kitabullah, tahu tentang perintah dan larangan Allah, mempelajari tentang iman, di antaranya adalah beriman kepada al-qadar, dan beriman kepada hari kiamat, di antaranya adalah tentang hari pembalasan. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ya, setelah seseorang mendapatkan petunjuk dan bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana hidayah, mana ad-dhalal, mana kesesatan, setelah itu orang tersebut akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu didapatkan dengan sungguh-sungguh, dengan belajar petunjuk itu, istiqamah. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta agar kita diberikan maqamul hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah itu Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu nikmat seorang berada di atas kenikmatan, beribadah kepada Allah, berada di jalan yang lurus dan istiqamah sehingga tidak terpalingkan dari hidayah Allah tabaraka wa taala, sebagaimana dijauhkannya kaum Yahudi dan Nasrani dari hidayah tersebut. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidak mungkin kalian itu berkehendak kecuali jika Rabb kalian itu berkehendak. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak kita semuanya berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Bahkan kita bisa melakukan ketaatan hari ini, kita bisa istiqamah, itu adalah dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta." Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, maka liyu'minu, niscaya mereka tidak akan beriman. Ini menunjukkan kerasnya orang-orang kafir, kerasnya orang-orang kaum musyrikin, ya. Karena ada orang hatinya itu keras, hadirin. Dia tidak berefek sama sekali
nasihat-nasihat itu. Mendengar firman Allah, ayat Allah, Al-Quran dibacakan biasa aja. Tidak menjadikan dirinya khusyuk. Mendengar lantunan Al-Quran biasa saja. Tidak pernah tertarik. Ceramah-ceramah hampir mudah untuk diakses. Itu tidak pernah bisa dia untuk mengakses itu. Azan berkumandang di berbagai penjuru tempat biasa saja. Tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk memenuhi panggilannya lebih cepat. Nasihat demi nasihat disampaikan, itu tidak berguna. Ada yang seperti itu. Sampai Allah katakan, seandainya kami langsung turunkan malaikat untuk menyampaikan kepada dia, atau kami buat orang-orang yang telah mati, kami bangkitkan untuk berbicara kepada mereka, mengabarkan sesuatu yang sejatinya terjadi di alam kubur, atau kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, maka liyu'minu, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Itu kerasnya hati orang-orang yang telah ditutup oleh Allah. Ya, makanya dikatakan kalkuzi muzakhian, seperti belanga yang tertutup. Gelas yang tertutup diisi dengan air berapa juta liter, tidak akan pernah ada yang nyangkut karena dia tertutup. Hendaknya kita takut hadirin dengan kondisi orang-orang tersebut, dan tidak akan sampai beriman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi iman kita, ya, hadirnya kita ke kajian ini bukan karena kemampuan kita, ya, bukan karena kehebatan kita, tapi ini adalah hidayah dari Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Surah Yunus ayat 100. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Talib. Padahal ayat ini mengatakan Rasulullah sangat mencintai pamannya, sangat ingin pamannya mati di atas tauhid. Namun ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Maka begitu mahalnya hidayah. Kita mendapatkan hidayah Islam itu bukan karena harta kita, ya, bukan karena garis keturunan kita, tapi ini adalah murni dari Allah tabaraka wa taala. Dan ayat ini juga membantah dua kelompok, ya, yang menyimpang di dalam perihal takdir, yang mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Itulah kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti bulu, ya, yang diterbangkan oleh angin, tidak memiliki daya apapun, sehingga ketika dia bermaksiat itu juga adalah kehendak Allah, sehingga mereka bebas untuk bermaksiat, yang pada akhirnya mereka katakan ini adalah kehendak Allah. Ya, baik, karena dipaksa. Ya, tetapi saya enggak mengira jika orang tersebut yang memiliki akidah seperti itu dikasih jeruk dan dikasih apa? Dikasih apa? Air jeruk dan air air solokan, dia akan pilih mana? Air jeruk. Ya. Mau jalan yang berkelok-kelok, yang terjal, atau jalan tol? Jalan tol dia ambil. Pada urusan dunia dia akan pilih yang enak-enak saja. Tapi setelah dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat, dia memilih maksiat dengan apa alasannya? Takdir Allah. Di mana akal orang ini? Dan tidak ada seorang pun yang, kalau dia jujur, apakah dia merasa dipaksa dalam hidupnya melakukan maksiat? Sebetulnya saya enggak mau maksiat, tapi gerak sendiri badan saya enggak memberi kehendak apa-apa. Enggak ada, hadirin, enggak ada yang seperti itu. Ya, bohong mereka itu. Nah, manusia memiliki kehendak. Makanya Allah katakan wa ma tasya'un, tidaklah kalian berkehendak, berarti punya kehendak manusia. Tetapi illa ayyasha Allah, kecuali itu adalah di bawah kehendak Allah. Artinya di bawah ilmu Allah. Semua perbuatan kita adalah milik kita, namun itu adalah sudah berdasarkan ilmu Allah.
sudah berdasarkan kehendak Allah tabaraka wa taala, ya, yang tidak akan keluar daripada pengetahuan Allah tabaraka wa taala. Dan di sisi lain ada kelompok lagi yang menyimpang yang mengatakan bahwasanya sebaliknya, kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak, kalau Qadariyah mengatakan kehendak seluruhnya dimiliki oleh manusia dan Allah tidak memiliki kehendak apa-apa. Allah hanya mengetahui suatu itu terjadi ketika sudah terjadi. Dan tentu saja ini juga adalah kebohongan. Adalah kebohongan karena akan menisbatkan al-jahl, kebodohan bagi Allah tabaraka wa taala. Sedangkan setiap orang yang menciptakan, siapapun yang menciptakan pasti dia memiliki ilmu atas apa yang telah dia ciptakan. Maka Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Allah pun mengetahui seluruh apa yang akan berlaku pada alam semesta tersebut karena dia yang telah menciptakannya. Seorang menciptakan rumah, pasti sebelumnya dia sudah memiliki ilmu untuk menciptakan rumah tersebut. Ya, tidak lantas dia ciptakan rumah, setelah itu dia merenung, siapa yang telah menciptakan ini? Kok tiba-tiba tercipta saja? Ya, enggak mungkin. Ayat ini membantah dua kelompok yang menyimpang. Dan Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya manusia memiliki kehendak, namun kehendaknya berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Tinggal kita berusaha memastikan berada pada rel yang benar. Seperti Rasulullah katakan, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan jalan yang diambilnya. Kalau dia ingin masuk surga, dia mengambil jalan ahli surga, taat. Ya, demikian juga seorang yang akan masuk neraka, maka indikatornya adalah dia berada di jalan yang akan menghantarkan dia ke dalam neraka. Tinggal kita memastikan, ya, berada di mana kita hari ini. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, ya. Tidak ada pertanyaan. Habis waktunya. Baik, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan pelajaran-pelajaran yang kita dengar, yang kita pelajari pada pengajian kita malam hari ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.